Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih untuk bergabung kembali dengan Harmoni Hukum pada episode dialog inspiratif atau bincang inspiratif yang merupakan salah satu menu terbaru dari Harmoni Hukum. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah kita, sahabat Harmoni Hukum, telah hadir seorang anak muda yang sangat inspiratif, ya, karena beliau adalah seorang novelis muda yang pada saat bersamaan juga adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unhas angkatan tahun 2017. Beliau adalah di samping kanan saya Wahyudi Pratama. Guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Harmoni Hukum, hingga saat ini Wahyudi atau biasa kami panggil Yudi sudah menulis kurang lebih 4 judul novel yang tentunya kelasnya bukan kelas daerah saja sebenarnya. Dia sudah berkelas nasional. Beberapa novel yang pernah ditulisnya antara lain Antara Kita, Single Villa, Fana, dan kemudian yang terakhir yang boleh dikatakan lumayan bestseller adalah Tekad, sebuah novel penggugah jiwa. Jadi itu adalah karya-karya inspiratif seorang Yudi yang tentunya bisa menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dan juga pada tahun 2017 sesungguhnya Yudi terpilih sebagai Duta Maritim Indonesia dan menjadi founder komunitas lingkungan Kenali Maritim dan Bahari. Oleh karena itu dengan berbagai kesibukan dan aktivitas beliau, tentunya ini bisa menjadi inspirasi sebenarnya bagi anak-anak muda di Indonesia, khususnya kita di Sulawesi Selatan, yang tentunya pada saat yang bersamaan beliau adalah penulis novel, beliau juga adalah mahasiswa yang sangat aktif, dan yang tak kalah penting adalah beliau melakukan jalan dakwah dan bersama dengan teman-temannya di Iman Traveler ya kalau saya tidak salah. Ya, Yudi. Nah, berangkat dari hal tersebut, tentunya kawan-kawan Harmoni Hukum yang berada di mana saja tentunya menarik untuk mengenali Yudi lebih dekat. Dan pertanyaan pertama kami sebenarnya dari keempat novel yang Yudi sudah tulis gitu, kira-kira ada tema khusus nggak Yud dalam menulis novel sebagaimana yang sudah ada gitu? Oke, terima kasih. Saya panggilnya Pak Maskun atau Kak Maskun. Pokoknya make it ya, Kak Maskun ya. Oke. Biar lebih akrab ya. Iya, Kak, ya. boleh. Jadi untuk novel-novel Yudi sendiri yang udah terbit di Gramedia, memang genrenya itu di awal-awal ya Antara Kita, sebenarnya juga ada Jurnal Rasa. Tapi itu pakai nama samaran, jadi itu genrenya romance atau fiksi remaja bergenre romance. Tapi ke depannya di tahun 2020 entah kenapa saya memutuskan untuk menulis hal yang baru. Tetapi memang ada beberapa buku yang memang dibalut dengan suasana disiplin ilmu saya, yaitu anak hukum. Jadi salah satunya Single Lila tadi yang Kak Mas sebutkan. Jadi buku itu adalah buku genrenya remaja banget, tapi tetap di dunia kampus, yaitu di Fakultas Hukum Unhas. Itu saya ngambil genre situ, dan itu salah satu buku yang alhamdulillah sekarang akan diseriskan di Genflix, dan kalaupun nanti panjang umur bakal dimasukkan ke box office, dibuatkan film langsung seperti itu. Kalau genrenya sendiri saya sekarang fokus ke religi, tapi religinya itu lebih ke arah hijrah ataupun juga tetap diselipkan kisah-kisah inspiratif seperti tadi yang sempat bestseller itu yang sudah masuk cetakan ketiga, itu Tekad kolaborasi sama Gus Azmi. Salah satu tokoh publik lah yang sekarang ini digandrungi sama anak-anak remaja. Iya, soalnya kita kan kalau melihat sepak terjang Yudi baik di Instagram atau di media-media platform sosial lainnya, luar biasa sebenarnya memberikan pencerahan. Dan ternyata dari salah satu novel ini ada ya yang
bergenre latar belakang hukum ya. Ada Itu dua. diilhami oleh apa tuh Yud? Eh, Waktu itu ya sekedar flashback saja sebagai bagian dari Iya, Yudi sebagai seorang anak mahasiswa hukum gitu. Saya ambil beberapa scenes di mana ada beberapa bab yang memuat, misalnya anak hukum nih kalau telat pasti ada beberapa dosen yang mengajak apa ya mahasiswanya untuk lebih akrab. Contohnya ini mohon izin saya pakai visualnya Ibu Maya di dalam novel itu yang kalau kita terlambat ke kelas kita pasti bakal dihukum menyanyi atau apa. Nah di situ tuh saya ngambil latar anak kampus Fakultas Hukum. Dia tokohnya itu terlambat dan dia disuruh nyanyi tapi si tokohnya ini justru salawatan kayak gitu. Oh gitu. Jadi yang apa ya, karena saya juga kan gabung di lembaga dakwah di Fakultas Hukum. Nah ada sisi-sisi dari anak hukum sekaligus berdakwah itu bagaimana di situ. Jadi insani hukumnya dapat tapi dakwahnya juga tetap dapat gitu. Wah luar biasa nih Yud. Yud, terus gimana sih Yudi membagi waktu, kemudian nulis novel, kuliah, berorganisasi, dan saat sekarang ini kemudian semakin sangat aktif dengan berdakwah melalui Iman Travelernya Yudi dan kawan-kawan. Itu gimana Yud dibagi waktunya tuh? Iya, memang ada struggle-nya sih Kak. Jadi kemarin itu sempat 6 bulan saya benar-benar tidak menulis. Jadi selama di Jakarta 6 bulan saya fokus ke Iman Traveler. Jadi saya mewadahi beberapa public figure yang memang bergerak di genre dakwah. Tapi saya menyelipkan bahwa apapun background kita, kalau memang tujuan kita adalah untuk dakwah, mau kita anak hukum, mau kita anak teknik sipil, apapun itu, ketika kita sudah menyatu karena seiman, itu pasti bakal dimudahkan segala sesuatunya. Nah memang yang saya bawa pertama adalah ketika ke Jakarta saya niatkan karena Allah. Semuanya saya niatkan, oke, kita kerjakan semua, kita nggak mengharap berapa penghasilannya, berapa pemasukannya per bulan, kita tidak mengharapkan itu. Makanya kemudian kenapa ketika saya sudah mengagendakan kayak buat time schedule khusus saya pribadi, memang ada hal-hal yang terskip, tapi itu sudah jadi qadarullah, sudah jadi ketentuan Allah. Jadi ketika itu terskip, misalnya urusan organisasi ada yang terskip, kemudian pekerjaan sendiri ada yang terskip, jadi saya kemudian apa ya reschedule lagi Kak. Jadi kayak ya memang ada hal-hal yang terlewatkan dan itu memang konsekuensinya kalau kita mengerjakan banyak hal. Tapi bagi saya sih bagaimana saya memaintain itu semua ya, saya niatkan semuanya karena Allah, itu saja sih. Wah luar biasa Yudi ini memang ini bisa jadi inspirasi bagi ya sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada. Memang meletakkan niat itu menjadi penting Yud ya, seperti itu untuk menjadi tiba di titik seperti ini juga luar biasa. Bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Gimana sih orang tua Yud dan teman-teman di sekeliling Yudi mendukung Yudi itu jadinya seperti apa Yud? Kalau didukung dari keluarga sendiri. Keluarga gimana? Sebagian mendukung, tapi yang kebanyakan yang mendukung itu sudah pada meninggal kemarin. Jadi benar-benar kayak ini Yudi harus lulus tepat waktu, harus jadi sarjana hukum, habis jadi sarjana hukum masuk ke instansi, pokoknya harus kerja ini. Padahal sedangkan basic saya lebih ke general, maksudnya jauh dari ruang lingkup hukum itu sendiri. Tetapi kemudian bagaimana saya bisa tetap memakai disiplin ilmu saya itu nanti alhamdulillah saya dipercayakan gitu loh. Saya join di ada namanya ABATA, Akademi Bahasa dan Tahfiz Al-Quran. Saya jadi kerjaannya itu ngurus MOU karena kita bekerja sama dengan Amerika dan juga beberapa komunitas-komunitas Islam yang ada di seluruh dunia. Jadi ada Amerika, salah satunya Imam Center di Maryland, kemudian ada di Texas, kemudian ada di Los Angeles. Jadi kita bekerja sama dengan itu. Oke Yud, tahan dulu Yud, kita kembali lagi di sesi di sesi berikutnya. Oke, sahabat Harmoni Hukum, jadi sekilas kita sudah dengar bagaimana seorang Yudi membangun mimpi dan kemudian membingkai mimpi dan kemudian hingga tiba di titik hari ini beliau salah satu novelis muda ya di Indonesia yang perlahan tapi pasti kemudian mulai dikenal di berbagai event gitu. Dan salah satu novel yang begitu sangat, kalau kita bilang bestseller sih sebenarnya yang Tekad Yud ya. Jadi itu sebuah novel penggugah jiwa
yang tadi sudah disampaikan oleh Yudi, ini sudah masuk ke Cetakan ketiga. cetakan ketiga, berarti sudah eksemplarnya kurang lebih di atas 4.000 5.000 ya. 5.000 betul, 5.000. Jadi akan ini suatu luar biasa, berarti ke novel ini begitu dicintai, begitu dibutuhkan oleh setiap orang. Yud, bagaimana sih ini Yud? Anda bisa nulis tekad gitu, diilhami oleh apa? Dan kemudian bisa menjadi bestseller tentunya, pertama. Dan yang kedua, bagaimana Yudi membangun jejaring dengan penulis nasional gitu. Karena kalau tidak salah kan Yudi sekarang bergabung dengan Gramedia kalau nggak salah ya. Jadi ini kan luar biasa, dua pencapaian yang menurut kami dari Harmoni Hukum tentunya, dan juga sahabat-sahabat Harmoni Hukum di luar sana ini luar biasa gitu. Nggak mudah gitu menaklukkan dua hal gitu, dapat bestseller dan bisa masuk di jejaring penulis nasional yang tergabung di Gramedia, di grup Gramedia. Itu gimana Yud? Jadi yang pertama itu inspirasi dari nulis buku tekad sendiri. Ya seperti saya bilang tadi, itu kisah dari seorang anak yang masih berumur 18 tahun saat ini, namanya Gus Azmi. Ya memang secara logika memang kayak ini anak masih bocil ya kan. Kenapa bisa Yudi terinspirasi untuk menulis kisahnya beliau? Tapi ada sisi-sisi lain daripada Gus Azmi sendiri yang mungkin apa yang saya pandang itu jadi nilai plus, atau apa yang orang-orang mengaguminya itu dia sangat terkesima, dan itu namanya shalawatannya. Shalawatannya itu ya memang sangat sangat inspiratif sih. Jadi setiap apa yang dia keluarkan itu kayak bermakna aja, Pak. Jadi makanya tujuan juga buat buku tekad itu karena fanbase-nya sendiri kan Gus Azmi ini sangat militan ya. Jadi yang bocil-bocil itu kayak ngehalunya tingkat tinggi. Jadi memang dalam dunia novelis sendiri itu kita dituntun untuk bagaimana cara kita jatuh cinta dengan seorang tokoh yang ada di novel fiksi itu, dan kita ngehalu gitu. Dan itu yang membuat saya membidas pemikiran-pemikiran yang setidaknya tujuan daripada kita nulis adalah untuk menebar manfaat, bukan sekadar menebar yang namanya kehaluan. Jadi hadirnya buku itu ternyata buku dari kehidupan pribadi, kisah dari seorang Gus Azmi ditulis dalam buku itu tidak hanya autobiografi, tapi dibentuk ini pertama kalinya dibentuk dalam novel fiksi. Jadi dalam artian ini baru perdana penulis muda Indonesia alhamdulillah mendapatkan predikat yang penulis penggugah jiwa yang mengangkat kisah-kisah anak muda yang inspiratif. Kayak gitu. Itu Yud gimana? Butuh berapa lama Yudi nulis gitu untuk memotret apa yang ada di hadapan dan kemudian dituliskan dalam narasi, deskripsi yang menarik begitu sehingga kemudian bisa masuk menjadi salah satu novel yang bestseller? Yang pertama mungkin karena terbiasa ya, karena kan awalnya juga dimulai karena bagaimana kita terbiasa untuk menulis. Ya memang dari dulu 2017 saya nulis, dan memang ada beberapa hal yang memang saya perhatikan seperti outline, pembuatan premis, pembuatan sinopsis, itu kan semua yang memang diminta sama nanti kita yang tadi kedua kan tentang ke Gramedia. Karena bisa ke Gramedia juga melalui proses itu. Jadi ada di mana saya menyetor premis, brainstorming dengan editor yang ada di Gramedia. Tapi awalnya semua itu berawal dari kasus sebenarnya. Itu gimana tuh? Boleh dong dibagi ceritanya ke sahabat Harmoni Hukum, gimana tuh? Jadi pada saat saya sebelum masuk itu kan novel pertama saya yang di Gramedia adalah judulnya Jurnal Rasa. Itu saya memakai nama samaran Bang Jack. Dan itu memang ada konflik ternyata setelah terbit. Setelah saya gabung di manajemen tersebut, jadi yang memakai nama Bang Jack ini adalah orang yang ingin mengangkat nama pribadinya, dan sedangkan yang ada di balik penulisan buku Jurnal Rasa itu adalah saya. Dan akhirnya saya pun ditipu royalti sebesar 20 jutaan. Itu dari Gramedia royalti waktu? Ya dari Gramedia sama uang yang diberikan kepada saya dari manajemen. Tapi itu ternyata dibawa lari sama pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi kenapa kemudian saya kenal editor-editor itu? Ya berawal dari situ semuanya. Akhirnya ternyata duka ya, dimulai dengan duka luar biasa. Dimulai dari ternyata duka. Yudi harus berterima kasih tuh sama duka. Iya betul. Ya, jadi ada hikmahnya juga. Jadi setelah mereka tahu ternyata penulis aslinya saya, karena orang ini mengakui bahwa dia yang nulis gitu. Padahal
saya sudah memperlihatkan ini bukti-buktinya. Tapi kenapa sampai sekarang belum diganti nama? Karena itu tadi orang itu masih dicari lah, karena ternyata bukan cuma saya yang ditipu. Ada banyak, dia tipu investor, dia tipu Gramedia, dia tipu Itu pihak-pihak. luar biasa Iya, tuh orangnya. kemungkinan kerugian keseluruhan itu ada 2M. Tapi itu akhirnya Yudi masih belum berpikir ya untuk membawa ke ranah hukum sebagai background Sebenarnya pendidikannya, udah. hak kekayaan intelektual sih sebenarnya ya kalau. Saya sudah pernah coba Tapi- sama teman-teman rekan-rekan yang udah ditipu, dan itu memang panjang prosesnya, dan akhirnya ya udah, mending saya fokus ke diri sendiri, dan orang Gramedia juga sudah tahu, dan karena dia tahu kalau ternyata yang nulis narasi itu saya, dia minta naskah baru. Iya, Jadi tanpa melalui seleksi. jadi awalnya sebenarnya bisa sangat akhirnya bisa dekat banget dengan Gramedia karena kasus sebenarnya itu. cerita kasus Iya, ya, kasus dimulai itu. dengan derita lah Yud kalau Iya. kita bilang ya, karena udah ditipu, Betul. aduh gila aja gitu ditipu secara material juga Iya. iya ya, luar biasa. Dan sahabat Harmoni Hukum, ini yang menjadi poin penting sebenarnya dari cerita Yudi, bahwa tidak selalu yang namanya duka, derita itu kemudian menjadi sebuah nestapa mungkin ya, tapi sebenarnya bisa jadi titik balik di mana Yudi kemudian akhirnya diminta untuk nulis lagi Yud, Iya, dengan betul. setelah Naskah. satu naskah, dan naskah itu yang tekad itu Iya, jadi judulnya itu kan dulu awalnya Between Us. Tapi setelah saya brainstorming dengan editor itu, dimasukin lagi, dan alhamdulillah itu meskipun tidak sebestseller tekad, tapi itu merupakan salah satu cerita unggulan dari Gramedia Group sendiri. gitu. Tapi lebih tepatnya di Grasindo. Iya, Kan ada iya, Gramedia iya, Group, ada betul, Grasindo, betul. ada GPU Grupnya, dan benar. lainnya. Jadi sekarang di posisi keempat novel ini sebenarnya memang punya Punya cerita masing-masing. punya cerita masing-masing, dan dia memang punya pasar masing-masing Iya. ya. Tapi memang genrenya di usia berapa sih Yud untuk keempat novel yang sangat fenomenal ini menurut kami? Kalau Single Lillah itu memang anak-anak remaja kayak seumuran Yudi. Iya, seumuran saya berapa ya, 17-an, something 20-an ke atas lah. Iya. Itu sudah bisa baca buku itu. Sebenarnya anak SMP pun bisa baca. Cuman mungkin lebih ke prepare-nya itu lebih ke anak-anak remaja. Ya memang mau kuliah, mau apa gitu. Kalau yang tiga yang lainnya, Yud, Bebas semua Bebas umur, itu bisa. kayak anak SMA bisa. Baca. soalnya kan kalau sependek pengetahuan saya, feeling itu penting sebenarnya Iya, dalam betul. membaca novel. Karena kalau feelingnya ketemu, sekali baca halaman pertama itu nggak akan berhenti gitu sampai halaman berikut terakhir gitu. Seperti itu. Sebenarnya ada satu naskah lagi yang bakal terbit itu semusim di Bandung, yang sempat dibedah di Fakultas Hukum dulu. Jadi kan itu juga melalui proses yang panjang. Jadi sampai sekarang belum terbit ya, karena ada COVID kemarin. Iya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan dari Gramedia Group karena belum menerbitkan. Berarti sekarang pihak Gramedia masih fokus dengan terbitan cetakan ya, mencetak kembali untuk novel Yudi tekad ya, yang memang kebetulan pada saat yang bersamaan dia bestseller gitu, Iya, dan memang itu menjadi sangat penting sekali sih. Saya mau tanya-tanya tentang royalti Yud, tapi sebenarnya agak-agak punya sensibilitas saya agak tinggi, tapi nantilah kita tahan sejenak Yud, dan kemudian kita akan balik lagi Harmoni Hukum. Oke Yud, Yud, ini juga menarik nih. Saya yakin sahabat Harmoni Hukum pasti juga pengen tahu nih Yud. Kan kalau orang nulis itu energinya banyak, terus kita kan kalau nulis, saya juga mungkin bedanya kalau saya nulis ya mungkin saya lebih ke buku-buku yang sangat ilmiah, jadi kecenderungannya yang suka berapa orang gitu, yang beli berapa banyak, sehingga royaltinya mungkin sedikit gitu ya. Tetapi sebenarnya kan royalti itu sebenarnya ending dari sebuah proses panjang. Yud, kalau dari boleh nggak dibagi, nggak usah disebut jumlah nominal, kira-kira menurut Yudi dengan bestseller yang ada di novelnya Yudi yang sekarang itu, dari sistem royaltinya gimana sih Yud? Kira-kira bisa nopang, bisa beli apa sih gitu Pak, supaya teman-teman sahabat Harmoni Hukum ini bisa tahu. Ya juga mungkin teman-teman di Fakultas Hukum di mana Yudi kuliah juga bisa, oh ya dia ternyata jadi novelis, boleh juga tuh gitu, diseriusi dengan baik. Itu gimana Yud? Ya mungkin kalau ditanya seperti itu yang bisa jawab Terelia kali ya. Oh, Terelia. Terelia karena memang dia udah hidup dari penghasilan itu. Tapi kalau saya pribadi tidak menjadikan itu tolak ukur untuk menjadikan sebuah pekerjaan dari menulis itu, karena memang awalnya karena hobi. Makanya saya tidak pernah menjadikan itu pekerjaan. Tetapi ketika ditanya berapa, apakah cukup? Kalau saya pribadi cukup, insya Allah cukup. Cuman
kalau untuk tekad sendiri ditanya itu kan dibagi 2 royaltinya. Jadi Gus Asmi pun dapat juga. Oh gitu. Jadi saya kan gabung di manajemen lagi. Jadi manajemen dapat persenan, terus saya dan Asmi juga dapat persenan. Jadi ada kontraknya masing-masing. Oh. Jadi itu bukan di satu frame kontrak ya, Ya, seperti beda-beda. Jadi kalau dan itu sama nggak, Yot? Kalau misalnya pengalaman saya sih, misalnya saya nulis buku, saya di kontrak royalti, kita biasanya dapatnya 10% dari harga iya. buku. Itu sama nggak? Sama dari kalau di Gramedia kan dia ada pajak. Iya. Jadi penulis itu semua kena pajak. Kenapa ya? Kita bayar pajak juga. Jadi misalnya 10% dari Gramet Imang, royaltinya Gramet itu 10%. 10% berarti kan 10%. harus ada manajemen, Iya, ada manajemen. kemudian harus ya tapi boleh lah Yot, udah cetakan Ya, ketiga alhamdulillah itu cukup. lumayan kencang sih, itu lumayan kencang. Soalnya maksudnya kenapa saya bilang kencang dalam perspektif yang tentunya positif teman-teman sahabat Harmoni Hukum, karena tekad ini ditulis dan kemudian terbit di masa kemudian yang masih situasi pandemik Iya, loh betul, gitu. Dimana memang budaya literasi masih sangat terbatas dan kemudian orang tiba-tiba tetap mau ke Gramedia, ke toko buku cari tekad. Iya, Itu cari luar tekad. biasa banget itu menurut saya. Yot, lanjut nih Yot. Yudi ini kan saat ini juga masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Artinya itu juga penting karena kemudian sebenarnya Harmoni Hukum ini adalah sebuah channel edukasi dan sebenarnya juga dan pada saat yang bersamaan bisa menjadi konsultasi hukum. Dan karena Yudi juga mahasiswa Fakultas Hukum, maka kira-kira sih Yud, dari 4 novel tadi Yudi sudah bilang ada 1-2 yang punya keterkaitan dengan status Yudi sebagai mahasiswa hukum. Kalau terkait dengan penelitian akhir Yudi gitu, kira-kira ada nggak korelasinya Yud dengan novel-novel Yudi ataupun novel yang paling terakhir ini paling tidak bisa, kalau saya sih bilangnya ya harusnya ada gitu karena bisa menggugah jiwa ya gitu ya. Kira-kira akan seperti apa dan apakah ada pengaruh atau hubungan dari novel yang telah Yudi tulis dengan pilihan tugas akhir yang tentunya masing-masing punya narasi yang berbeda Yud, itu gimana Yud? Waduh, ternyata tidak ada. Tidak ada korelasinya karena bagi saya kan skripsi memang tugas akhir dari disiplin ilmu saya. Tapi memang untuk jenis-jenis hukum kayak hukum pidana itu masuk memang di beberapa novel. Seperti di Semusim di Bandung, saya mengambil konflik perbedaan antara penyidik sama penyelidik, kemudian bagaimana memeriksa kasus perkara, kemudian di Singgalila ada perceraian. Nah, itu masuk di situ semua. Tapi memang khusus untuk tugas akhir ini tidak ada karena berhubungan dengan hak asasi manusia. Tapi ada nggak kepikiran Yud? Kalau tadi Semusim di Bandung tuh berarti sahabat Harmoni Hukum nantikan ya Semusim di Bandung akan terbit dalam tahun ini mungkin di akhir ya. Iya, karena tahun ini sendiri ada 6 novel yang harus terbit. Waduh, ini gila lagi nih. Sahabat Harmoni Hukum udah punya 4, terbit 6, bisa punya 10. Ini anak muda yang luar biasa gitu ya. Nggak tahu inspirasi dan ilham nulisnya ini ditaruh di mana gini ya. Ini penting sebenarnya. Jadi harusnya banyak forum-forum yang harusnya mengundang Yudi sebenarnya untuk berbagi pengalaman karena itu sebenarnya. Yud, terus kira-kira ada nggak setelah nulis skripsi ini yang mungkin dalam beberapa pekan ke depan Yudi sudah akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unhas, kira-kira ada nggak keinginan menarasikan kembali ya, jadi merenarasi apa yang Yudi potret di skripsi dengan berbagai isu hak asasi manusia khususnya dengan objek yang tolautang ya. Iya. Di Sidrap kalau saya nggak salah itu kemudian dinarasikan dalam bahasa yang novel yang begitu indah, sastrawan, dan tentunya bisa dikaitkan dengan aktivitas Yudi sebagai salah satu bagian dari Iman Traveler sekarang. Itu gimana Yud, kira-kira ada nggak kepikiran seperti itu? Ada kepikiran, bahkan kemarin itu sudah membuat konsepnya. Tapi karena lebih duluan dengan project-project yang lain, karena Iman Traveler juga ini kan, jadi doain semuanya. Insya Allah kita bakal ke Mesir di dalam waktu dekat ini. Dan saya juga ada tawaran ke Amerika, Pak. Wah, keren juga. Ke Amerika. Jadi ini Mesir dapat, Amerika dapat nih sahabat Harmoni Hukum nih, luar biasa. Ya gimana tuh ya? Jadi ada program summer camp di sana. Jadi itu tadi karena dakwah itu
bisa kita masuki dari berbagai Mm-mm. instansi, ya otomatis tidak melihat latar belakang kita seperti apa. Nah itu kalau untuk masalah apakah saya akan menulis tentang skripsi saya masuk ke dalam novel, mungkin akan ada, tapi tahun depan mungkin. Tahun depan Ya ya. tahun depan itu bakal saya, karena isu hak asasi manusia ini emang Ya sangat riskan universal, sekali, sangat sangat universal universal dan dan memang ada layak irisannya layak untuk di dibuatkan sebuah novel yang memang ketika orang membacanya itu bakal lebih aware tentang hak asasi manusia sendiri. ya. Mungkin itu juga sih yang penting Yud menurut kami dari dan sahabat harmoni hukum bagaimana bahasa-bahasa akademik ya. Iya, Utamanya kan kalau bahasa hukum itu cenderung sangat kaku gitu iya, ya. iya, Nah, kira-kira kalau dinarasikan dengan nah, bahasa sastrawan, sang-sang novelis, itu mungkin akan lebih mudah iya, ngena sebenarnya karena dan pesannya kan bisa lebih gampang iya, sampai gitu. karena seperti yang kita ketahui kan yang sering terjadi bullying itu kan di Mm-mm. anak-anak remaja, Ya. eh, apa yang memang tidak tahu. Kalau kalau orang-orang besar mungkin ditanya tentang hak asasi manusia, pasti taunya tentang hak hidup, hak bebas apa Mm. segala macam. Padahal yang namanya juga bullying itu kan termasuk hak-hak orang Ya, yang betul. Ya, dicederai seperti betul. itu. Ya, memang kalau memang karena kan target pembaca saya itu dari umur 14 tahun. Jadi semua yang militan-militan Yudi itu yang sering nge-DM, sering ngirimin makanan-makanan itu anak-anak ini semua. Oh Jadi iya. mereka memang saya Pak, lebih ke membuat mereka untuk jatuh cinta dulu dengan karya saya. Mm. Jadi ketika dia semakin tumbuh dewasa, semakin dewasa itu mereka tetap Mm-mm. cinta dengan karya saya. Jadi saya hadir bukan karena ada mungkin orang di luar sana hadir karena followersnya banyak, karena wajahnya tampan apa segala macam, Yudi karena tampan suaranya. juga kok. Yudi juga tampan kok sahabat harmoni hukum ya. Nggak dibilang Yudi juga tampan kok. Tapi sebenarnya yang mengilhami memang sebenarnya adalah lebih karena Yudi sangat inspiratif menurut kami dan sangat layak untuk lebih dikenal sebenarnya, apalagi di Sulawesi Selatan dan di kota kelahiran Yudi, mungkin di kota Palopo mungkin ya. Penting juga bagi SMA Negeri 3 Yud ya. Palopo. Ya SMA Negeri 3 Palopo untuk mengenal ternyata ada seorang anak muda yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah SMA 3 Palopo yang memang ternyata sekarang adalah salah satu tokoh nasional gitu, tokoh nasional dalam konteks nulis novel gitu. Karena menurut saya sih agak-agak penulis-penulis novel itu kan punya karakteristik khusus yang Iya. menurut saya memang itu tidak semua orang bisa miliki Yud, sehingga kehadiran Yudi itu tentunya akan memberikan inspirasi baru bagi kita semua. Ya sahabat Harbi Hukum, akhirnya kita tiba di ending dari bincang inspiratif kita dengan seorang anak muda yang luar biasa menurut saya. Sudah menjadi novelis, tapi pada saat yang bersamaan dia mahasiswa Fakultas Hukum nih, juga agak-agak kita ini hubungannya di mana. Dan ternyata tadi dari bincang kita sudah bisa mengetahui bagaimana Yudi menarasikan berbagai input yang masuk dalam pikirannya dan kemudian dituangkan dan dinarasikan dalam bahasa novel yang sangat menggugah, sehingga kemudian novel-novel tersebut menjadi bestseller di Indonesia. Yud, ini mungkin terakhir Yud. Kira-kira Yudi, apa saran Yudi kepada sahabat harmoni hukum dalam menyeimbangkan dunia penulisan, dalam hal ini skripsi, kemudian novel, dan yang paling terakhir tadi pilihan Yudi untuk menggemakan gitu ya, dakwah ya, menggemakan dakwah dalam berbagai aktivitas Yudi. Dan hari ini kemudian Yudi bersama dengan kawan-kawan Yudi di Iman Traveler, perlahan tapi pasti kemudian semakin hari semakin dikenal di publik di Indonesia. Itu gimana, apa sih saran Yudi untuk sahabat harmoni hukum? Kalau ditanya saran atau motivasi kali ya lebih Ya, tepatnya. boleh. Untuk sahabat harmoni hukum dimanapun berada, jadi saya juga berangkat dari bukan siapa-siapa gitu loh. Berangkat dari bisa dibilang dari kota kecil yang ada di Palopo, kemudian punya mimpi besar, jadi memang saya dulu niatkannya karena bermimpi sebenarnya. Semua berawal dari mimpi. Jadi teman saya pernah bilang, namanya Rosyid, dia bilang bukan mimpi kita yang terlalu besar, tetapi usaha kita yang terlalu kecil. Jadi kapanpun teman-teman bermimpi, ingin meraih mimpi itu, usaha dulu gitu loh, usaha. Jadi kalau saya pribadi, lakukan apa yang teman-teman sukai.
kalau menyeimbangkan antara penulisan dengan apa yang kita gemari memang itu ada struggle-nya masing-masing, dan saya pun juga melalui itu. Memang ada yang harus dikorbankan, kayak korban waktu, kayak teman-teman sudah masuk organisasi ini, organisasi itu, dan memang harus ada pilihan dan itu seleksi alam. Kita tidak memungkiri itu. Dan terakhir bahwa kembalikan semuanya, segala sesuatunya itu ke Sang Pencipta, ke Allah gitu. Karena ketika kita niatkan semuanya karena Allah, lillahi ta'ala, dan tawakal tu Allah, maka insya Allah apapun yang kita kerjakan, mau itu di bidang kuliah ataupun di dunia kerja nanti, dilakukan secara bersama, itu akan dimudahkan karena kita sudah niatkan semuanya karena Allah, seperti itu. Ya, jadi sahabat Harmoni Hukum, dua catatan penting di akhir pernyataan anak muda inspiratif kita hari ini, bahwa pertama usaha itu sangat penting gitu ya. Jadi usaha itu penting, mimpi juga itu penting, dan di atas usaha dan mimpi yang dibangun tentunya kita kembalikan kepada Sang Pencipta, di mana kemudian satu-satunya tempat kita menggantungkan harapan kita sesungguhnya. Terima kasih banyak Yud untuk hadir di Harmoni Hukum, ngobrol santai, bincang santai dengan Harmoni Hukum. Dan semoga diskusi ini dapat menjadi inspirasi, mencerahkan, dan kemudian memberikan warna baru sebagai sebuah episode terbaru dari Harmoni Hukum untuk membangun masyarakat kita jauh lebih baik di masa yang akan datang, dan tentunya tetap memberikan manfaat. Jika sahabat Harmoni Hukum memiliki masukan, komentar, dan lain sebagainya, bisa dituliskan di kolom saran. Dan jangan lupa untuk komen dan subscribe, like, komen, dan subscribe channel Harmoni Hukum. Semoga semuanya akan selalu berada pada jalur yang benar menuju Indonesia yang lebih baik. Amin. Terakhir boleh nggak, Pak? Boleh dan Yud. Buat sahabat Wahyudi dimanapun berada, khususnya You-readers, seluruh pembaca-pembaca Yudi di Malaysia, Singapura, jadi mereka tuh sudah ada akun fanbase-nya masing-masing. Jadi jangan lupa nonton terus Harmoni Hukum, karena ini berhubungan dengan kredibilitas teman-teman nantinya ke depannya, karena yang sangat bermanfaat. Jadi semua harus nonton. Iya. Terima kasih Yudi, dan terima kasih seluruh sahabat Harmoni Hukum. Salam Harmoni Hukum dan ciao.